Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gue Om Ardi, teman-teman. Eh, apa kabar ya? Jadi gue malam ini mau ngebahas sedikit yang paling sering ditanya yang mengenai sudah tanda tangan gak cair-cair. Ya Allah, ini nih masalah klasik ya teman-teman ya. Capek gue sebenarnya. Capek bukan kesel ke ditanya, capek sama petugas lembaga keuangan tersebut. Kenapa udah tanda tangan akad kredit ya, bukan tanda tangan permohonan, bukan akad kredit, nggak cair-cair itu kenapa? Ya kan? Karena gini teman-teman ya, banyak video yang ngebahas kenapa sudah akad tapi tidak cair. Banyak gue lihat di YouTube tuh ngebahas akad nggak cair, akad nggak cair banyak. Tapi sebenarnya sebenarnya aneh ya. Kenapa aneh? Karena menurut gua namanya akad itu harus cair kecuali force major seperti gue bilang ya. Ada hal tertentu yang di luar dugaan, misalkan ternyata dokumennya palsu diketahui di belakang hari, ternyata sticknya diketahui jelek, ya kemarin nggak ketemu, ternyata namanya dibedain sedikit sehingga petugas banknya nggak bisa nemuin sticknya sehingga diubah-ubah nih sama orangnya, ada niat jahat lah. Force major mendesak dadakan tiba-tiba, nah boleh lah. Tapi gue lihat yang sering dibahas di YouTube itu adalah hal-hal sebenarnya menurut gue teknis di banknya yang sebenarnya kalau lo nggak bisa cair nggak usah akad, prinsipnya gitu. Kalau gue pribadi dulu namanya akad itu harus cair ya. Sebenarnya permasalahan cek dokumen misalkan di BPN, cek IKP, cek asuransi itu harusnya dibahas di depan semua sama mantrinya, AO-nya, RM-nya itu harus dibahas di depan semua. Jadi nggak ada ceritanya setelah akad tuh nggak cair ya, kecuali seperti gue bilang permasalahan yang tiba-tiba ya dadakan seperti force major seperti gue bilang di awal. Jadi banyak youtuber yang membuat alasan-alasan ya yang sebenarnya alasan tersebut menurut gue tidak bisa dibenarkan ya kan. Iyalah, kenapa nggak dicek SIKP-nya ternyata belum update. Ya kalau nggak update ya nggak usah tanda tangan akad. Namanya akad itu adalah kesepakatan dua belah pihak ya. Artinya debitur sudah siap membayarnya, si lembaga pembiayaan, bank atau BPR atau apapun, udah siap nyairin kreditnya gitu loh. Itu baru diakadin. Jadi kalau banknya nggak siap, dengan alasan SIKP, dengan alasan, oh usia pemohon ternyata nggak bisa cover asuransi, itu harusnya dari awal. Nggak ada cerita. Namanya akad terus cair, ya. Gitu prinsipnya. Makanya, eh ini sebenarnya video ini bukan buat debitur sih sebenarnya. Video ini buat petugas bank ya. Kalau perlu tanda tangan langsung cair besoknya ya. Gue juga bingung kenapa ada bank yang bikin peraturan yang cairnya bertahap, eh, aneh lah ya. Karena menurut gue merugikan, ya kan. Merugikan lah orang duitnya nggak bisa dipakai kan. Kan orang butuhnya saat itu. Namanya kredit tuh tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah gitu. Gunanya harus tepat saat itu memang ada keperluan. Waktunya harus pas saat itu memang ada keperluan. Dan jumlahnya juga harus pas. Karena kredit itu ibarat vitamin, ya. Kebanyakan jadi penyakit, kekurangan nggak pengaruh gitu. Kebanyakan dalam artian nanti cicilannya susah, kekurangan, dia nanti minjem-minjem lagi debiturnya tempat lain. Sehingga apa memberatkan cicilan itu. Jadi nggak ada seharusnya, gue nggak tahu ya sekarang itu kenapa ya. Namanya akad itu cair gitu. Nggak ada akad tuh nggak cair. Ya, cair kredit harus. Karena apa? Debitur harus bayar angsuran. Gimana ceritanya? Dia harus bayar angsuran kreditnya belum cair. Makanya ini video ini buat petugas bank juga. Siapin dari awal buat pencairan itu. Syarat pencairan kan teman-teman di bank kan ada pasti. Syarat pencairan apa? Sudah tanda tangan, sudah melunasi biaya, ini itu. Itu syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dulu. Sehingga apa? Ketika akad itu langsung cair. Maksimal besok. Oh, Pak, belum cover note-nya apa dari notarisnya belum. Ya makanya dicek dulu sertifikatnya. Sehingga cover note itu hanya masalah waktu dan administrasi. Harusnya sehari dua hari selesai. Karena apa? Si sertifikat sudah dicek duluan. Jangan sertifikat dicek ketika akad. Ternyata ada apa-apa. Sehingga cair nggak jadi gitu kan. Apalagi kalau biayanya sudah dibebankan duluan. Siapa yang membalikin biayanya? Hah? Pernah nggak kejadian gitu? Banyak. Akad, biaya sudah dibebankan, ditarik, nggak jadi cair. Siapa yang balikin duitnya? Kayak gitu. Makanya sekali lagi, kalau memang petugas banknya agak-agak blow on,
Teman-teman ikut ikut bantu dia lah, Pak, ini beneran cair nggak, Pak? Jangan jangan ada SIKP kalau kur ya. Oh ternyata ada pinjaman lain nggak bisa cair lah. Ini itu gitu loh. Jadi cek-cek seperti itu harus dari awal. Kalau memang SIKP-nya nggak update, ya nggak usah diproses. Cari penyakit aja, nggak usah dijanjiin, Pak nanti update kok seminggu lagi. Nggak usah, karena SIKP itu tidak menentu waktunya. Kadang cepat, kadang lambat update-nya kalau sudah dilunasin. Apalagi buat top up. Makanya saran gua top up tuh nggak usah di KUR tuh nggak usah ada top up, ganti aja nama pasangan aja udah, nggak usah top up, percuma nanti nggak cair. Mending kalau petugas banknya care ya nggak. Oh saya pastikan dulu nih Pak, ini bakal update SIKP-nya segera misalkan untuk KUR ya. Ternyata dia juga nggak bisa jamin, ngapain diproses. Jangan bikin nasabah-nasabah atau debitur-debitur menunggu ya nggak. Ya, malam ini gue tekankan, namanya akad itu harus cair teman-teman ya, dimanapun itu, karena itu komitmen, kredibilitas bank juga dinilai ya. Namanya akad itu harus segera cair ya. Sekali lagi ya tagline malam ini ya, jangan dibikin orang-orang nunggu kan. Kau sudah disurvei kan, sudah ngeluarin biaya, belum ada biaya-biaya siluman, ya kan, biaya siluman kan. Nggak teman-teman bayar duluan atau apa ya, begitu nggak cair ngapain ya, yang pasti-pasti aja ya. Oke, nggak usah soal mempersulit nasabah lah, debitur lah ya. Lu juga kan butuh target ya kan, petugas bank butuh target, butuh pencairan, ya udahlah ya kan. Nggak usah soal inilah ya, saling bantu aja. Sepanjang calon debiturnya memang layak dibantu, bisa ngangsur, tidak menyulitkan teman-teman petugas bank semua. Karena gue juga pernah berada di posisi tersebut ya. Kalau gue kerasa-rasanya nggak pernah tuh akad batal cair, nggak pernah seumur umur. Makanya di komen-komen gue tuh, udah akad belum cair sudah 2 minggu, sudah 1 minggu, apa yang gini-gini gitu ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya malam ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.